Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi persekutuan. Kita hari ini akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian laba atau rugi perusahaan persekutuan. Langsung kita mulai ya. Hmm, Ya, dalam materi ini nanti kita akan membahas ada beberapa part materi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sekilas tentang participation in partnership profit. Dan yang kedua, kita nanti akan membahas tentang berbagai metode pembagian laba dan rugi persekutuan. Ini nanti ada beberapa metode ya. Selanjutnya, nah, apa itu participation in partnership profit? Ini merupakan karakteristik perusahaan persekutuan, yaitu ketika perusahaan persekutuan itu mendapatkan laba atau rugi selama periode tertentu atau periode akuntansi mulai dari Januari sampai Desember. Nah, laba rugi tersebut harus dibagi secara adil. Adil di sini adalah sesuai kontribusi masing-masing sekutu terhadap perusahaan persekutuannya. Nah, ketika perusahaan nanti akan mendapatkan laba atau rugi, maka akan dipindahkan ke rekening modal perusahaan atau rekening modal masing-masing sekutunya. Nah, ketika laba nanti modalnya itu akan bertambah, menambah modal di sekutu. Dan ketika rugi nanti juga akan mempengaruhi modal tapi akan berkurang modalnya. Nanti kita akan bahas dengan contoh-contohnya ya. Nah, berikut ada beberapa metode pembagian laba dan rugi dalam perusahaan persekutuan. Metode yang pertama, laba dibagi sama. Dalam metode ini, nanti masing-masing sekutu selalu mendapatkan bagian laba atau rugi yang sama besar. Besarnya sama ya. Yang kedua, laba dibagi dengan rasio tertentu. Rasio itu adalah perbandingan. Nah, dalam hal ini nanti ketika perusahaan persekutuan itu berdiri, biasanya itu masing-masing sekutu sudah melakukan perjanjian. Misalnya sudah menetapkan berapa rasio pembagian laba untuk selama perusahaan persekutuan itu berdiri. Jadi ini dengan menggunakan rasio itu persentase. Bisa 30%, 45% tergantung kesepakatan. Nah, kemudian laba dibagi dengan sesuai rasio modalnya. Jadi, modal masing-masing sekutu nanti itu digunakan sebagai dasar penentuan jumlah persentase laba yang akan didapat. Misalnya nih, besarnya kontribusi laba tergantung pada rasio modalnya. Nah, rasio modal ini bisa dihitung berdasarkan 4 modal yang menjadikan dasar, yaitu pertama modal mula-mula. Modal mula-mula, kemudian yang kedua adalah modal awal periode, yang ketiga modal akhir periode, yang keempat adalah modal rata-rata. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut karena ini ada perbedaannya ya, terutama di modal mula-mula dan modal awal periode. Nah, selanjutnya ada dengan laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Nah, besarnya laba di sini masing-masing sekutu sama dengan bunga modal ditambahkan bagian sisanya. Maksudnya bunga modal itu apa? Modal yang sudah disetorkan kepada perusahaan persekutuan nanti akan diberikan bunga oleh perusahaan, dihitung. Nah, itu nanti bisa lebih jelas lagi di contoh ya. Kemudian ada dengan laba dibagi dengan memperhitungkan gaji atau bonus. Nah, kalau gaji di sini dihitung dengan satuan waktu. Misalnya ada yang salah satu sekutu yang menjadi direktur. Nah, direkturnya itu mengurusi seluruh kegiatan operasional perusahaan. Nah, dengan sesuai kesepakatan, direkturnya tersebut digaji per bulan. Sedangkan bonus dihitung dari kinerja prestasinya, prestasi kinerjanya. Jadi kalau bonus itu tidak ada hitungan satuan waktu. Tetapi kalau bonus diberikan ketika misalnya ada salah satu sekutu yang mendapatkan berjasa untuk dalam perusahaan, misalnya dia mampu untuk meningkatkan laba selama periode tertentu, berarti itu nanti bisa diberikan bonus sesuai dengan kesepakatan. Nah, kemudian yang keenam, mohon maaf, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan gaji atau bonus. Jadi ini semua metode yang terakhir ini adalah kombinasi dari beberapa metode sebelumnya. Pertama dihitung bunga modal, yang pertama bunga modal dulu, kemudian yang kedua baru gajinya, kemudian diperhitungkan bonusnya. Nanti kita lihat ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama dulu, yaitu laba atau rugi dibagi sama. Contoh yang pertama, persekutuan ABC didirikan pada
awal tahun 1989 dengan modal mula-mula. Nah, modal mula-mula ini adalah merupakan modal yang disetor pertama kali ketika perusahaan persekutuan berdiri. A menyetorkan 51 juta, B menyetorkan 54 juta, C menyetorkan 45 juta. Jadi total persekutuan ABC mempunyai modal 150 juta. Nah, mutasi modal selama periode berjalan tahun 1991 berdiri tahun 89. Nah, ini kita akan menghitung atau mencatat transaksi selama tahun 1991. Modal A pada tanggal 1 Januari mempunyai modal awal 58.500. Kemudian setoran 5.500.000, ada saldonya ada 64 juta. Kemudian pada ini bulan Agustus, 1 Agustus, setoran lagi 8 juta, jadi total saldo ada 72 juta rupiah. Nah, di sini ada mutasi A, mutasi B, dan mutasi modal C. Kita lihat, ternyata selama periode berjalan, ada saldo rekening privé, yang pada akhir tahun tersebut adalah A, dia mengambil 6.500.000 debit, kemudian B mengambil 7 juta debit, C mengambil 6.750.000 debit. Nah, pada tahun 1991, perusahaan tersebut memperoleh laba bersih 45 juta. Nah, apabila laba dibagi sama, maka masing-masing sekutu akan memperoleh bagian sebesar laba 45 juta, tinggal dibagi 3 aja, karena masing-masing sekutu, total sekutunya ada 3 orang. Jadi gampang ya, tinggal dibagi 3, 15 juta. Nah, jurnalnya gimana? Pertama kita untuk membagi laba dulu ya. Laba yang 45 juta ini ditutup dulu. Di debit, kemudian kreditnya masuk ke modal A, B, C masing-masing sekutunya, gampang. 45 juta di debit, kreditnya ada 15, 15, 15 sesuai dengan pembagian labanya. Kemudian untuk memindahkan saldo rekening privé bagaimana? Kalau privé itu kan mengurangi modal, berarti setiap pengambilan privé masing-masing sekutu nanti akan mengurangi modal masing-masing sekutu, ditutup sekalian. Berarti modalnya di debit karena mengurangi sebesar privé yang diambil, kemudian privé A, B, C, A, B, dan C, sekutu A, B, dan C itu dikreditkan. Seperti ini. Langsung ditutup ya. Nah, kemudian bagaimana laporan perubahan modalnya? Nah, kita lihat modal awal periodenya dimasukkan dulu. Di sana ada tabel keterangan A, B, C. Modal awal periodenya dipindahkan dulu. Modal awal periode diambil dari mana? Dilihat dari sini, awal periode. Kalau ini kan modal mula-mula, kalau ini awal periode. 58.500 untuk A, untuk B itu 63 juta, dan C 58.500. Nah, seperti ini. Kemudian ada setoran modal. Setoran modal itu dilihat dari mana? Setoran modalnya dilihat dari mutasinya juga. Setoran, ini setoran, setoran, setoran dijumlahkan masing-masing sekutunya. Kalau untuk setoran modal A itu ada 13.500. Kita lihat. Nah, 13.500 dan seterusnya ya. Kemudian laba. Laba ini diambilkan dari masing-masing pembagian sekutunya, perolehan pembagian laba masing-masing sekutu. 15 juta, 15 juta, 15 juta. Total ada 45 juta. Ditambahkan semuanya. Total modalnya ada 87, 91,5, 91,5. Nah, karena ada privé berarti akan mengurangi. Privénya berapa tadi? Ada 6,5 untuk A, 7 juta untuk B, C 6.750. Berarti modal akhirnya berapa? 80.500 untuk A, B 84.500, C 84.750, dan total modal persekutuan pada akhir periode tahun 1991 itu ada 249.750. Jelas ya, ini masih gampang nih. Nah, yang kedua dengan cara laba dibagi dengan rasio tertentu. Langsung kelanjut ya kita ya. Soalnya masih sama. Masing-masing sekutu pada awal mula-mula 1989 ketika berdiri menyetor modal 150 juta totalnya. Laba atau rugi persekutuan dibagi dengan rasio 3-4-3. Berarti A dapat 3/3, berarti artinya 30%, B 4 dapat 4 artinya 40%, C mendapatkan 3 berarti artinya 30%. Mutasinya juga masih sama setorannya. Dan previewnya juga masih sama. Laba bersihnya juga masih sama 45 juta. Bagaimana perhitungannya? Tinggal dikalikan berdasarkan persentase rasio yang
sudah disepakati ketika awal berdiri. A mendapatkan 30%, dikalikan 45, 13,5. B 40%, 4 dikalikan 45 juta, hasilnya 18 juta. Dan C 30% dikalikan 45 juta, hasilnya 13.500.000. Total labanya ada 45 juta. Pembagiannya bagaimana? Sama, tetapi nominalnya yang berbeda di sini karena berdasarkan rasio. Kalau tadi adalah berdasarkan laba dibagi sama rata, kalau ini dengan rasio. Preview-nya bagaimana? Sama. Terus kita lihat tentang laporan perubahan modalnya. Sampai di sini sama Mas Ian, setorannya. Tapi yang membedakan adalah labanya. Sampai bawah, nah ini juga berbeda. Begitu. Masih bisa ya, gampang ya. Kita lanjutkan. Ke contoh yang ketiga. Nah, ini akan membedakan antara modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, dan modal rata-rata. Yang pertama kita laba dibagi dengan rasio modal, tetapi yang menjadikan dasar adalah modal mula-mula. Modal mula-mula merupakan modal yang disetor masing-masing sekutu ketika perusahaan berdiri. Dan modal ini tidak berubah selama periode berjalan, karena setoran awal ketika modal berdiri itu ya cuma 1 kali dan tidak ada perubahan. Nah, di sini ada soalnya masih sama, ada keterangan di sini. Laba atau rugi akan dibagi sesuai dengan rasio modal mula-mula. Nah, mutasinya masih sama, jumlah prive yang diambil masih sama pada tahun 1991. Kemudian jumlah labanya juga masih sama, 45 juta. Kita lihat. Nah, kita buat dulu tabel untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama ini untuk nama sekutu. Ini adalah jumlah modal absolut dan ini persentasenya. Modal yang kita hitung nanti rasio untuk pembagian labanya, rasio persentase, dan ini jumlah laba yang diperoleh. Yang pertama kita ambil dulu absolut di sini adalah dipindahkan karena berdasarkan modal mula-mula, berarti modal mula-mulanya dipindahkan di sini. Ada 150. Bagaimana menghitung persentasenya? Ini dengan cara A mendapatkan persentase 34% dari 51 juta dibagi 150 juta kali 100. Seperti 34. Atau bisa keterangannya ada di sini nih. Yang kedua, B mendapatkan 54 juta dibagi 150 juta dikalikan 100%, dapat 36 juta. Atau bisa dihitung dari sini. Dan C, 45 juta dibagi 150 juta kali 100% dapat 30 juta. Labanya masing-masing berapa? Tinggal dikalikan. 34 kali 51, A mendapatkan 15 juta 300, 36 kali 54, A mendapatkan 16 juta 200, terus kemudian C, 30% kali 45 juta, C mendapatkan 13 juta 500. Total modal pada periode, laba pada periode tersebut adalah 45 juta. Gitu. Untuk membagi laba sama, menambah modal masing-masing sekutu, tapi jumlah labanya berbeda, sesuai dengan pembagian labanya. Dengan yang prive-nya juga sama, Mas Ian, berarti akan mengurangi modal ABC dengan prive di kredit. Ini langsung ditutup ya. Nah, untuk laporan perubahan modalnya juga sama, sampai di tahap ini, kemudian yang membedakan adalah jumlah labanya. Nanti sampai akhir yang akan membedakan di sini, jumlah laba, kemudian ada modal akhirnya dalam periode tersebut, karena memang modal akhir ini kan dipengaruhi oleh laba dan prive-nya. Oke, lanjut. Kita ke laba rugi dibagi dengan rasio modal yang berdasarkan modal awal periode. Soalnya masih sama, tapi yang membedakan adalah pembagian laba menggunakan rasio modal awal periode. Rasio modal awal periode diambilkan dari mana? Dari saldo modal di awal periode tersebut. Misalnya ini, untuk yang modal A, saldo awalnya 58.500.000. Untuk yang B, saldo modal awalnya ada 63 juta. Untuk yang C, saldo modal awalnya ada 58.500.000. Ini modal awal periode. Sedangkan yang tadi sebelumnya adalah merupakan modal mula-mula. Bedanya itu. Hitungnya bagaimana? Kita hampir sama dengan metode yang sebelumnya. Labanya masih sama, prive-nya sama. Kita buat tabel dengan berdasarkan modal awal periode. A, B, C. Nah, yang paling harus diperhatikan adalah cara mengambil angkanya yang mana. Kalau ini berdasarkan modal awal periode, berarti yang ini yang diambil. Stepnya masih sama untuk menghitung persentasenya. Saya beri contoh yang A, 58.500.000 dibagi 180 juta. Ini dari total ini ya, modal awal periodenya. Dapat 32.500.
32,5%, tinggal dikalikan jumlah laba yang diperoleh 45 juta, hasilnya 14 juta 625. Untuk transaksinya masih sama, kemudian untuk perubahan modal juga sama caranya, tapi yang membedakan seperti yang sebelumnya adalah saldo labanya. Nah, ini mempengaruhi modal akhir. Kita lanjutkan ya. Selanjutnya, ini sama ya. Terus selanjutnya adalah modal akhir periode. Nah, modal akhir periode ini laba dibagi dengan rasio modal akhir periode yang diambil persentasenya berdasarkan saldo modal akhir periode sebelum pemindahan saldo prive dan pembagian laba rugi. Jadi kita lihat contohnya masih sama seperti tadi. Kita ambil dari sini ya. Nah, yang diambil adalah saldo modal akhir periodenya. Untuk A 72 juta, untuk B 76.500.000, untuk C 76.500.000. Kita lihat di sini. Masih akhir. Nah, di sini. Dipindahkan di sini, kemudian ditotal, kemudian dicari persentasenya, dibagi labanya. Untuk jurnalnya masih sama, perubahannya juga sama caranya, tapi yang berikan adalah labanya ini dan modal akhirnya. Gitu. Bisa ya untuk yang metode-metode sebelumnya. Nah, ini yang agak berbeda adalah modal rata-rata. Nah, modal rata-rata ini kita harus mempertimbangkan dua faktor. Yang pertama, yaitu saldo modal, dan yang kedua adalah jangka waktu. Jadi kita akan menghitung modal rata-ratanya berdasarkan saldo modal atau perubahan modalnya selama jangka waktu tertentu. Jadi modal dihitung berdasarkan berapa lama mengendapnya dalam perusahaan atau berapa lama perubahannya dalam perusahaan. Nah, ini soalnya sama, Mas Yan, yang sebelumnya mutasinya. Kemudian kita akan menghitung tabel modal rata-ratanya dulu. Kita buat dulu tabelnya, ini dengan kolom row yang pertama sekutu, kemudian keterangan, ada jumlah modal, kemudian waktu tahun, kemudian modal kali waktu. Nah, untuk menghitung modal rata-rata nanti itu rumusnya adalah jumlah dari modal dikali waktu. Modal kali waktu dihitung dulu, kemudian dijumlahkan. Nah, step yang pertama, kita menghitung modal rata-rata dari sekutu A dulu. A, kita lihat di sini. Kita lihat di mutasi modal A. Tanggal 1 Januari menyetorkan ada saldo awal 58.500.000. Kemudian ada perubahan tambahan berupa setoran pada bulan Mei tanggal 1. Ada setoran tambahan 5.500.000. Nah, saldo 58.500.000 ini dihitung modal rata-ratanya dengan cara kita hitung dari sini. Tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 1 Mei ada modal sebesar 58.500.000, kemudian jangka waktunya berapa bulan? Dari Januari ke 1 Mei. Januari, Februari, Maret, April. Karena Mei tanggal 1 berarti hanya dihitung 4 bulan. Jadi 4/12. Dikalikan jumlah modalnya 58.500. Ini diringkas jadi 1/3. Hasilnya 9.500.000. Lanjut lagi. Ini ada lagi setoran di bulan Agustus. Berarti ada perubahan penghitungan, ada saldo mengendap di 64 juta dari tanggal 1 Mei ke 1 Agustus. Berapa bulan itu? 1 Mei, Juni, Juli. Karena Agustus tanggal 1, berarti yang dihitung hanya 3 bulan. 1 Mei sampai 1 Agustus. 64 juta jumlahnya dari sini. Kemudian jumlah modalnya 3/12 diringkas jadi 1/4. Berarti hasilnya 1/4 kalikan 64 juta, hasilnya 16 juta. Nah, yang terakhir, ada perubahan lagi di 1 Agustus. Dan di sini modalnya jumlahnya adalah 72 juta. 1 Agustus dihitung sampai dengan 31 Desember di tanggal atau periode penutupan periode akuntansinya. Berarti dari 1 Agustus ke 31 Desember ada berapa? Agustus, September, Oktober, November, Desember. Di sini Desember dihitung karena ditutup pada tanggal 31 Desember di sini. 1 Agustus sampai dengan 31 Desember ada 5 bulan. Dibagi 12 berarti dibagi per tahunnya. Berapa jumlahnya?
dikalikan jumlah saldo terakhir, 72 juta. Ada 5/12 kali 72 juta, hasilnya 30 juta. Kemudian ketiganya ini ditambahkan, dijumlahkan, hasilnya 65.500 adalah hasil dari modal rata-rata A. Dihitung per bagian, kemudian ditotal. Seperti rumusnya, modal rata-rata adalah jumlah dari modal dikalikan waktu. Hasilnya ini. Dan seterusnya ya untuk modal B dan C. Kemudian ini udah kita dapat modal rata-rata A, modal rata-rata B, dan modal rata-rata C. Langkah berikutnya sama dengan periode sebelumnya, yaitu langkah dengan metode sebelumnya, mohon maaf. Jadi tetap dibuat ini tabel untuk menghitung modal rata-ratanya, cari persentase, kemudian cari bagian laba. Jurnalnya masih sama, kemudian ini masih sama juga. Apa ya? Laporan perubahan modalnya. Oke. Nah, terus kemudian bagaimana kalau laba dibagi dengan mempertimbangkan bunga modal? Nah, perhitungan bunga modal ini juga bisa berdasarkan beberapa metode tadi, beberapa modal yang sudah dibahas tadi, modal mula-mula, modal awal periode, modal akhir periode, modal rata-rata, kemudian ada kelebihan modal di atas jumlah tertentu. Pembagian labanya juga besarnya bagian laba masing-masing sekutu adalah sama dengan bunga modal ditambah bagian sisanya. Jadi bunga modal dulu, laba bagian sekutu, terus kemudian ditambah sisanya. Kita lihat di sini. Contoh 7. Nah, ini berdasarkan bunga rata-rata tadi, modal rata-rata ya, yang kita hitung sebelumnya tadi. Terus diperhitungkan, dalam saat tersebut diperhitungkan bunga 18% per tahun dari modal rata-rata. Sisanya dibagi dengan rasio. Nah, kita hitung bunganya dulu. 8% berdasarkan modal rata-ratanya kan, berarti modal rata-rata yang sudah dihitung sebelumnya. A berapa? 65.500.000. B 67.500, C 67 juta. A mendapatkan modal rata-rata, bunga modal 5.240.000, B mendapatkan modal 55.400.000, C mendapatkan modal 5.360.000. Jadi total bunga modal yang diberikan adalah 16 juta. Berarti setelah itu adalah kita hitung sisanya. Dari laba 45 juta, kita hitung untuk pembayaran bunga dulu 16 juta. Berarti sisanya ada 29 juta dibagi berdasarkan rasio di sini. Rasionya 30%, 40, 30. A dapat 8,7, B 11,6, C 8,7. Kemudian pendapatan A untuk pembagian laba ada berapa? Tinggal bunga ditambahkan 8,7, ada 13.940. B juga ditambahkan, C ditambahkan. Ini totalnya. Terus perhitungan saldo pemindahannya seperti apa? Sama dengan sebelumnya, ini yang nominal yang digunakan adalah nominal akhir antara tambahan bunga dan laba. Perubahannya juga masih sama. Nah, di sini ada catatan. Jika persekutuan rugi, maka sisa rugi sama dengan jumlah kerugian ditambah dengan bunga modal. Berarti jumlah kerugiannya itu dihitung juga, kemudian ditambahkan dengan bunga modal, baru itu rugi totalnya. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau dengan memperhitungkan gaji dan bonus? Soalnya masih sama nih. Ada gaji untuk A 750 per bulan, B 600.000 per bulan, C 600.000 per bulan. Sisanya dibagi dengan rasio. Nah, dengan gaji berarti A dihitung dulu. Selama setahun gajinya berapa? A 9 juta, B 7.200, C 7.200. Kemudian gaji tersebut diambilkan dari laba yang diperoleh dalam periode tersebut. Laba yang diperoleh berapa? 45 juta. Gajinya total setahun berapa? Untuk 3 orang, 3.400. Dikurangi dulu. Sisanya baru dibagi berdasarkan rasio. Ini tetap sama nanti caranya untuk menghitungnya. Nah, untuk pemindahannya juga sama. Sekarang ketika kombinasi dari semuanya. Yang pertama, gajinya sama, bunga per tahunnya juga 8%, masih sama. Kemudian ada bonus tambahan 10% untuk A karena direktur, dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus. Kemudian sisanya dibagi dengan rasio 30, 40, dan 30. Nah, kita hitung bunganya dulu di awal, berdasarkan model rata-rata. Berarti tinggal ambil ya, tinggal pindah yang sebelumnya. Kemudian ada gaji setahun, tinggal ambil dari metode sebelumnya. Nah, diambilkan bonus 10% dari laba sebelum dikurangi gaji dan bonus. Berarti dari laba utuhnya.
45 juta sebelum dikurangi gaji dan bonus. Ada 4.500.000. Nah, ini dimasukkan ke kolom A karena yang mendapatkan bonus hanya A. Terus kemudian sisanya baru dibagi ke 3 sekutu. Di sini dari 45 juta dikurangi 16, dikurangi 23.400, kurangi 4.500.000, hasilnya adalah 1.100.000. Nah, 1.100.000 ini yang baru dibagi berdasarkan rasio. Dimasukkan ke masing-masing kolom. Sekutunya tinggal ditambahkan ke bawah semuanya. Gitu. Untuk jurnalnya sama, perubahannya juga sama tergantung pembagian laba ruginya. Nah, begitu untuk materi pembagian laba dan rugi perusahaan persekutuan. Kalau kurang jelas ataupun ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup ataupun nanti di private message WhatsApp ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.